Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang salah satu animasi asal Amerika yang paling terkenal dan juga legendaris dan juga sempat membuat geger dunia pada saat itu karena salah satu episodenya dan juga sebenarnya nggak cuma satu sih, tapi ada banyak sekali banyak episodenya yang cukup kontroversial karena dianggap bisa meramal masa depan. Ya, tentu kita akan membahas tentang animasi The Simpsons. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah The Simpsons terlebih dahulu. The Simpsons adalah uh, serial kartun komedi satir asal Amerika yang dibuat oleh seorang animator bernama Matt Groening. Awalnya karakter The Simpsons ini sendiri muncul sebagai sebuah sketsa pendek di acara The Tracy Ullman Show sekitar tahun 1987. Karena populer, sketsa ini kemudian dikembangkan jadi serial TV penuh. Dan episode pertama The Simpsons sendiri tayang pada tanggal 17 Desember 1989 di saluran TV Fox. Sampai sekarang, seri TV ini jadi salah satu acara animasi prime time paling lama tayang di Amerika. Tema utamanya itu yang pertama ada satir kehidupan kelas menengah Amerika, lalu ada kritik aspek sosial, budaya, bahkan politik melalui humor yang disampaikan melalui animasi atau kartun. Selanjutnya teman-teman kita akan menyebutkan siapa saja sih anggota dari keluarga The Simpsons ini sendiri. Langsung saja, yang pertama itu ada bapaknya yang bernama Homer Simpson. Lalu yang kedua itu ada ibunya yang bernama Marge Simpson. Yang ketiga itu ada anak pertama mereka yang bernama Bart Simpson. Lalu yang keempat itu ada anak perempuan mereka, Lisa Simpson. Lalu yang kelima yang terakhir adalah bayi mereka yaitu Maggie Simpson. Nah, kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang mikir kalau animasi The Simpsons itu peramal zaman. Yang pertama, itu ada ramalan Trump. Salah satu episode di tahun 2000 berjudul Back to the Future menampilkan anak keempat Simpson yang bernama Lisa sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Trump. Dan beberapa tahun kemudian, Donald Trump benar-benar menjadi Presiden Amerika Serikat. Pada saat itu, teman-teman, media sempat menyoroti hal ini sebagai prediksi yang menyerempet ke dalam kenyataan. Oke, langsung saja kita ke ramalan yang kedua, yaitu wabah virus atau pandemi. Di episode yang berjudul March in Chains tahun 1993, ada sebuah wabah virus dari Jepang yang menyebar ke kota Springfield. Beberapa orang pada saat itu menilai adegan ini mirip banget dengan pandemi global di masa depan yang terjadi di tahun 2020 atau 2019, teman-teman, yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19. Sebenarnya ada banyak teman-teman prediksi yang dilakukan oleh The Simpsons, namun yang paling sering atau yang paling banyak dibahas merupakan dua hal tersebut. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ternyata hal tersebut bukanlah suatu hal yang mistis ataupun hal-hal yang masuk atau merujuk ke time travel, teman-teman. Yang terjadi sebenarnya adalah para kreator dari The Simpsons pada saat itu menggunakan satir sosial dan mereka cuma memperbesar tren yang pada saat itu sudah ada di masyarakat. Lalu mereka membayangkan kemungkinan ekstrimnya dengan menggunakan cara kocak, lalu menggunakan analisa dan juga prediksi-prediksi ini membuat para kreator bisa memperkirakan kira-kira di masa depan itu bakal kayak gimana sih, apa sih yang bakal terjadi masa depan, karena para animatornya sudah
membaca dengan jeli tren sosial, budaya, dan teknologi. Jadi ketika di masa depan datang, beberapa elemen yang dulunya hanya disebut sebagai jokes, ternyata malah menjadi kenyataan. Bahkan, pembuat dari animasi The Simpsons ini sendiri, Matt Groening, sempat bilang kalau mereka itu cuma ingin bikin lelucon, absurd, gak benar-benar niat meramal. Itu yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi gitu deh kira-kira kisah di balik serial TV animasi kartun The Simpsons yang berasal dari Amerika ini. Gimana dari awal dibuatnya The Simpsons ini sendiri hanya sebagai sketsa lucu sampai jadi fenomena global dari tokoh-tokoh yang unik mewakili banyak sisi kehidupan, dan kenapa kadang terasa kayak meramal zaman. Ya karena satir yang digunakan pada animasinya, pada humor dalam animasinya itu menggunakan tren yang sudah ada pada zaman tersebut, lalu diolah agar kemudian menjadi sebuah humor dalam animasinya. Itu yang terakhir, saya Raffi Abtraya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.